Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita masih mengkaji bab ke-39 dari Kitab Tauhid ini, babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab penjelasan tentang orang-orang yang mengingkari sebahagian daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil yang terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu adalah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ali berkata, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa para ulama mengingatkan bahwa tatkala seorang da'i yang akan menyampaikan sesuatu kepada manusia, maka hendaknya ia menyampaikan kepada mereka sesuatu yang ya'rifun, yang kemungkinan besar mereka bisa memahami pembahasan yang disampaikan sesuai dengan kadar akal mereka masing-masing. Ya, maknanya bukan menyampaikan apa yang sudah mereka ketahui, tidak. Akan tapi menyampaikan sesuatu yang mereka belum mengetahui, akan tapi pembahasan yang disampaikan adalah pembahasan yang kalau disampaikan ini sesuai dengan apa? Pemahaman mereka. Ya, sesuai dengan kesiapan akal mereka menerima pembahasan yang disampaikan. Karena jika seandainya pembahasan itu jauh lebih tinggi daripada logika mereka atau akal mereka, niscaya Allah dan Rasulnya akan didustakan. Penulis membawakan asar ini dalam pembahasan asma dan sifat, dikarenakan dalam pembahasan asma dan sifat ada poin-poin pembahasan yang kadangkala kalau dikaji, khususnya untuk orang-orang awam, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa memahaminya dengan baik. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian mendustakannya.
Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab-bab dalam agama kita ya, ini merupakan kaidah yang kemarin kita sebutkan, metode dalam berdakwah. Kita mesti mendahulukan pembahasan yang disampaikan adalah pembahasan yang paling penting, kemudian yang penting begitu seterusnya. Jadi dimulai dari pembahasan-pembahasan yang disebut dengan sigharul ilm. Ya, pembahasan-pembahasan ilmu yang mudah, yang ringan, kemudian baru dilanjutkan kepada pembahasan ilmu-ilmu yang berat dan luas. Ya, karenanya pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan beginilah sebenarnya metode dalam belajar ya, yang ditempuh oleh para ulama dan dijelaskan oleh para ulama. Jadi jangan mengkaji pembahasan-pembahasan yang berat dan meninggalkan pembahasan-pembahasan yang ringan terlebih dahulu. Karenanya kemarin kita contohkan dalam pembahasan fikih misalnya, apa yang pertama kali dikaji? Pertama kali dikaji tentang masalah bersuci, taharah. Kemudian pembahasannya masalah air suci, air najis, kemudian bejana, ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesucian tadi. Baru kemudian setelahnya masuk ke pembahasan sholat, setelah selesai sholat masuk ke pembahasan zakat, kemudian puasa, kemudian masuk dalam pembahasan haji, begitu seterusnya sampai nanti masuk dalam pembahasan muamalat, dalam pembahasan jual beli, sampai nanti poin-poin terakhir masuk dalam masalah peradilan dalam Islam. Begini tahapan dalam belajar. Ya, jadi jangan melompat di pembahasan yang berat, di pembahasan yang luas dan meninggalkan pembahasan yang ringan, pembahasan yang tidak terlalu luas. Sehingga akhirnya kalau seperti itu nanti yang dilakukan, yang terjadi adalah kebingungan. Dan kalau seandainya menurut orang-orang awam tidak bisa dicerna oleh akal mereka, maka mereka akan mengambil jalan singkat, ya, jalan pintas. Apa itu? Mendustakan saja. Tidak benar itu. Ya, maka di sini Ali berpesan, haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar daripada akal mereka. Apakah engkau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Sebenarnya mereka tidak ingin mendustakan Allah dan Rasulnya, akan tapi karena penyampaian kita yang mungkin terlalu tinggi, terlalu terperinci, terlalu dalam, sehingga akhirnya mereka tidak mampu memahaminya, kemudian mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Lalu kalau seandainya ditanya, bagaimana jika seandainya sebuah pembahasan itu mereka tidak tahu dan mesti disampaikan? Maka tentunya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bima ya'rifun, dengan kadar akal mereka bisa juga kita menyampaikan hal-hal yang berat dengan mensederhanakan cara penyampaian. Dalam mensederhanakan cara penyampaian. Jadi kadangkala para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah memilih kata-kata dalam menyampaikan sebuah pembahasan, ini membantu agar pembahasan tersebut bisa dipahami dengan baik dan benar. Ya. Jadi memilih kata-kata yang mudah. Ya. Tidak usah menyampaikan dengan kata-kata yang sebagian orang mengatakan nampak kerennya gitu. Yang ada apanya? Kalau bahasa Indonesia? Nah, bahasa minimalis istilah orangnya. Ada sisinya gitu. Orang awam tatkala diajak untuk memahami poin-poin seperti itu, mereka nggak mudeng, mereka nggak paham. Ya, maka sampaikan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh mereka, mudah dicerna oleh mereka, sehingga akhirnya mereka dapat manfaat dari itu. Jadi ini bisa juga dipahami demikian. Haditsun nas bima ya'rifun, berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa menyeru orang, mendakwahi orang, ini mesti mengedepankan yang disebut dengan kebijaksanaan. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, wa yustafadu min hadzal athari ya ahammiyatul hikmah fi da'wati ila Allah azza wa jalla, wa annahu yajibu 'ala ad-da'iya ayanzura fi uqul al-mad'uwin wa yunazzila kulla insanin manzilatah. Beliau mengatakan bisa diambil faedah dari asar ini, ya, sebuah kesimpulan pentingnya kebijaksanaan dalam menyeru manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
perlunya kebijaksanaan. Baik terkait dengan masalah materi apa yang disampaikan. Materi apa yang disampaikan. Sesuai dengan kebutuhan mereka, kadar akal mereka. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan materi tadi juga harus dipilih. Ya, beliau mengatakan wa annahu yajibu 'ala da'i, wajib bagi seorang dai ayanzur fi uqulil mad'uin. Dia harus melihat kadar pemahaman orang-orang yang ia dakwahi dan mendudukkan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Ya, tentunya tatkala kita sedang berdakwah misalnya di pedesaan dan berdakwah di perkotaan, bahasanya tentunya berbeda. Pembahasannya juga apa? Berbeda. Tatkala kita menyampaikan penjelasan di hadapan orang-orang yang memiliki latar pendidikan yang tinggi, tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki latar pendidikan yang seperti itu. Jadi harus diperhatikan itu. Ini kata beliau. Jadi ini sebuah kebijaksanaan. Karena kalau tidak diperhatikan ini, akhirnya yang terjadi adalah apa yang ditakutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Didustakannya Allah dan Rasulnya. Masuk dalam pembahasan tentang asma dan sifat. Ya, sebagaimana kita sebutkan, dalam bab asma dan sifat ada poin-poin yang para ulama itu mengkajinya sampai jauh mendalam. Yang tidak layak dikonsumsi kecuali oleh para penuntut ilmu. Bahkan sebagian penuntut ilmu itu juga bingung memahaminya. Kemudian pembahasan itu dihidangkan atau disampaikan kepada orang awam. Apa yang terjadi? Yang terjadi bingung. Tidak ada manfaat apapun yang bisa mereka pahami dari pembahasan itu. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya bab ini kita kaji tentang asma dan sifat, tentunya sebagaimana kita sebutkan secara umum. Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat yang wajib semuanya kita apa? Kita imani. Kita wajib kita imani. Sedangkan kaifiatnya kita kembalikan kepada Allah, karena Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang kaifiat daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi kita imani. Allah istawa 'alal 'arsy. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas, ini sifat Allah ulu. Ya, karena salah satu di antara nama Allah adalah Al-Ali, zat yang maha tinggi. Terkandung di dalamnya sifat apa? Sifat ulu, sifat tinggi. Ya. Kemudian sifat-sifat yang lain, ya, tentang sifat-sifat yang lain juga seperti itu. Seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah, ada sifat yang berkaitan dengan zatnya Subhanahu wa taala, kemudian ada sifat yang berkaitan dengan perbuatannya. Ya, seperti misalnya Allah Maha Rahman, maka terkandung dalam sifat tersebut sifat apa? Terkandung dalam nama tersebut sifat kasih sayang. Allah zat yang Maha Al-Hayy, yang Maha hidup, maka terkandung dalamnya sifat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Basir, melihat, maka di dalamnya terkandung sifat Al-Basar, penglihatan. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Sami', yang Maha mendengar, maka dalam sifatnya terkandung sifat As-Sama', pendengaran. Begitu seterusnya. Ini kita imani, ini sifat-sifat dzatiyah kita imani. Kemudian sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan. Contohnya misalnya Nabi SAW mengatakan bahwa Allah pada setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Sifat nuzul ini kita imani, karena itu yang disabdakan dan dikabarkan oleh Nabi SAW tentang Tuhan kita. Akan tapi tentang kaifiat, ya, pendengarannya, kaifiat hidupnya, kaifiat yang lain-lainnya itu kita serahkan kaifiatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat turunnya bagaimana, ini juga kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah, karena tidak dijelaskan kepada kita tentang kaifiat-kaifiat ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan masuk pada dalil berikutnya yang disebutkan oleh penulis, sebuah athar dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Tawus, dari ayahnya dari Abdullah bin Abbas, annahu ra'a rajulan, bahwa Abdullah bin Abbas melihat seorang lelaki. Abdullah bin Abbas melihat seorang lelaki, intafadha lamma sami'a hadithan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Intafad bisa diartikan marah atau tidak terima.
Jadi ada seorang laki-laki marah atau tidak terima, di sini disebutkan ihtazza jismuhu. Sampai terjadi perubahan di tubuhnya, dia bergetar. Ya. Sampai disebutkan dalam sebagian atsar, karena dia tidak terima dengan penyampaian itu, takut, bergetar, ya seakan-akan menunjukkan ketidakterimaannya, kemarahannya, dia pun meninggalkan majelis Abdullah bin Abbas. Dia pergi. Orang ini terjadi pada dirinya seperti itu, lamma sami hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat. Karena ia mendengar sebuah hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tentang sifat yang dimiliki oleh Allah. Sifat yang dimiliki oleh Allah istingkaran lidzalik. Ya, terjadi pada dirinya hal itu karena ia mengingkari. Kok seperti itu hadisnya? Kok seperti itu kalimatnya? Ya, sehingga dia kemudian getar, badannya menolak, ya, kemudian dia pergi. Maka apa kata Abdullah bin Abbas menyikapi orang ini? Beliau menyampaikan sebuah hadis gitu tentang sifat yang dimiliki oleh siapa? Oleh Allah SWT. Kiranya ada seseorang di antara yang hadir itu menolak gitu. Walaupun tidak berkata, tidak membantah dengan lisannya, tapi dari perilakunya menunjukkan dia tidak terima dengan hadis tadi. Maka ia pun pergi mengingkari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Padahal yang disampaikan itu apa? Hadis. Nanti saya akan sebutkan hadisnya. Walaupun sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak penting tentang hadisnya itu apa, tapi hadis itu berbicara tentang masalah sifat. Nanti untuk lebih mendekatkan pemahaman kita akan bacakan hadisnya. Apa komentar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Ma faraqu haula. Ma faraqu haula. Dalam sebagian riwayat dibaca dengan ma farraqa haula. Ini memiliki makna yang berbeda. Kalau ma faraqu haula artinya apa yang menyebabkan mereka khawatir? Apa yang menyebabkan mereka takut? Kalau ma farraqa haula, mereka ini tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Mana yang harus ditolak, mana yang harus diterima. Tak bisa orang-orang seperti ini membedakan mana kebenaran yang harus diterima, mana kebatilan yang harus ditolak. Kemudian beliau mengatakan, yajiduna riqqatan inda muhkamihi. Tatkala ada sebuah dalil disampaikan, mudah bagi mereka memahaminya, maka mereka dengan mudah menerimanya. Ada Quran disampaikan, ada hadis disampaikan, bagi mereka mudah memahaminya, mereka terima. Wa yahlikuna inda mutasyabih. Akan tapi mereka binasa tatkala ada sebuah ayat dan hadis yang disampaikan, mereka tidak paham, mereka tolak. Padahal kedua-duanya datang dari mana? Allah dan Rasulnya. Artinya kalau seandainya yang mudah engkau pahami, engkau bisa terima, kenapa yang susah engkau pahami, engkau tidak bisa terima? Ya belajar, kalau tidak paham belajar, kalau tidak paham bertanya, bukan mengingkari. Karena kedua-duanya datang dari Allah. Dan berat pembahasannya kalau seandainya kita menolak firman yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran atau menolak sabda yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah SAW dalam hadis. Baik, ini komentar Abdullah bin Abbas terkait dengan orang yang tidak terima atau menolak sebuah riwayat tentang sifat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas kepada murid-muridnya berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Allah. Apa yang menyebabkan mereka khawatir? Ini yang disampaikan adalah firman Allah. Yang disampaikan adalah sabda. Kok khawatir? Imani saja sudah selesai. Kenapa tidak diimani? Kenapa khawatir? Sampai merasa takut gitu. Sampai ada orang ya, mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi-kondisi yang lain, sampai khawatir kalau mengimani itu bisa kafir gitu. Padahal ini firman siapa? Allah, sabda siapa? Rasulullah SAW. Apa yang mengkhawatirkan seorang tatkala dia berkeyakinan bahwa Allah istawa alal arsy? Apa yang membuat orang khawatir dengan keyakinan bahwa Allah itu tinggi di atas, sampai nunjuk ke atas pun takut? Apa yang menyebabkan orang khawatir? Padahal ini merupakan pembahasan yang diulang beberapa kali dalam Al-Quran, diulang beberapa kali dalam sabda siapa? Rasulullah SAW. Sampai harus memaksakan diri, mentakwil beberapa ayat,
dan melemahkan beberapa riwayat. Dan kalau kita tidak berbicara tentang masalah Quran dan hadis, maka ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala itu diimani oleh fitrah. Diimani oleh fitrah. Tidak ada seorang manusia pun hidup di atas muka bumi tatkala berharap sesuatu kecuali hatinya, walaupun matanya tidak mungkin, tangannya tidak, tapi hatinya pasti ngarahnya kemana? Ke atas. Ini fitrah. Fitrah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, hati kita kemana? Mengarahnya ke atas. Bahkan kadang-kala bukan hanya hati, mata juga, tangan juga mengarah kemana? Kan fitrah ini. Dia Tuhanku. Makanya ada seorang mengatakan kepada Imam Al-Juwaini rahimahullah, ya, tatkala beliau menjelaskan bahwa Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, maka ada pertanyaan, tinggalkan ini semua, tapi coba bagaimana menghilangkan fitrah saya? Karena dari dulu, dari semenjak kecil sampai tua seperti ini, tatkala saya meminta kepada Allah, hati saya otomatis mengarah ke atas. Nggak tahu ini bawaan dari mana gitu. Ini fitrah gitu. Cara menghilangkan ini gimana gitu. Maka beliau mengatakan, Hamadani telah membuat aku bingung dalam menjawab pertanyaannya. Susah, karena fitrah. Jadi ada sebagian orang yang takut gitu. Tatkala berbicara tentang sifat, takut dia. Sampai orang tadi bergetar, takut dan pergi dia. Padahal dua-duanya, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, yang relatif bagi seseorang, itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ma farraqa haula, mereka tidak bisa membedakan mana yang harus ditolak dan mana yang harus diterima. Yang diterima itu adalah qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah dan sabda siapa? Itu diterima. Yang ditolak itu selain itu. Jadi kalau yang disampaikan adalah firman Allah, disampaikan adalah sabda Rasulullah, pantaskah seorang muslim menolaknya? Jawabannya tidak. Apa riwayat yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang dengannya muncul ungkapan Abdullah bin Abbas ini? Abdullah bin Abbas bercerita dari apa yang didengarnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau didengarnya dari beberapa orang sahabat tentang perdebatan yang terjadi antara surga dan neraka. Ya, perdebatan yang terjadi antara surga dan neraka. Hadis ini disebutkan oleh beberapa ulama, surga dan neraka tahajat. Mereka saling berbantah-bantahan. Surga dan neraka berbantah-bantahan. Faqalatin nar, maka neraka berkata, "Uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin." Kenapa aku dipilihkan untuk menjadi tempat orang-orang yang sombong dan angkuh? Ini kata surga, kata neraka. Kenapa yang masuk ke tempatku, kata neraka, hanya orang-orang yang pongah, orang-orang yang sombong, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kedudukan di dunia. Kenapa yang masuk hanya orang-orang ini saja? Maka surga berkata, "Mali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatum." Surga juga berkata, kenapa yang masuk kepadaku hanya orang-orang lemah dan orang-orang rendahan di kalangan manusia? Ya. Kenapa seperti ini? Kata surga dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Faqala Allah Subhanahu wa taala lil jannah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Engkau adalah rahmatku yang aku rahmati dengan memasukkan hamba kepadamu orang-orang yang aku kehendaki. Jadi itu, engkau ini wahai surga tempat rahmatku. Jadi aku masukkan ke tempatmu orang-orang yang aku kehendaki dari hamba-hamba yang aku rahmati. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada neraka, "Innama anti azabi wa adzibu biki man asya'u min ibadi." Wahai neraka, engkau adalah bentuk siksaku yang aku masukkan ke dalamnya orang-orang atau hamba-hamba yang aku siksa mereka, yang aku kehendaki untuk menyiksa mereka.
Kemudian Allah SWT berfirman, walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Ya, jadi jelas surga, engkau adalah tempat rahmatku yang aku masukkan ke dalammu orang-orang yang aku kehendaki, yang aku sayang, yang kau rahmati. Sedangkan engkau neraka, memang begitulah kondisinya. Engkau adalah bentuk daripada siksaku yang aku masukkan kepadamu orang-orang yang aku kehendaki untuk menyiksa mereka dari hamba-hambaku. Dan kemudian Allah berjanji bahwa kedua tempat ini akan dipenuhi. Penuh, full. Surga akan dipenuhi dengan penduduknya. Full. Neraka juga akan dipenuhkan oleh Allah. Ini janji Allah untuk memenuhi neraka juga. Jadi neraka akan penuh dengan orang-orang yang akan disiksa di dalamnya, dijanji Allah. Kemudian surga juga seperti itu. Dan kedua tempat ini kecil atau besar? Sempit atau luas? Luas. Dua-duanya luas. Bayangkan surga itu yang paling rendah kerajaannya, yang paling rendah kerajaannya, memiliki kerajaan luasnya seluas bumi dan 10 kali lipat. Itu yang paling rendah. Surga itu bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. Jadi luas. Dan Allah berjanji surga itu akan dipenuhi. Jadi mungkin bahasa kita kapelingan-kapelingannya itu nggak ada yang kosong. Istana-istananya nggak ada yang kosong. Full. Allah berjanji demikian. Udah, engkau adalah tempat rahmatku, kata Allah, aku akan penuhi engkau dengan hamba-hamba yang aku rahmati. Dan aku akan penuhi engkau. Neraka, engkau adalah bagian daripada siksaku, yang aku siksa di dalammu orang-orang yang aku murkai, dan aku akan penuhi engkau. Dan neraka juga luas, besar. Makanya disebutkan setiap kali dicampakkan ke dalam api neraka, sekelompok, segolongan, rombongan-rombongan, karena dicampakkan rombongan-rombongan. Maka neraka mengatakan, halim tala'ati, apakah engkau sudah penuh? Maka neraka mengatakan, hal min mazid, masih ada tambahan ya Allah, masih luas, masih siap menampung dengan jumlah yang lebih besar lagi. Hal min mazid, adakah tambahan lagi? Kata neraka, masih apa namanya? Masih kosong. Masih bisa dimasukkan lebih banyak. Saat dimasukkan, penuh, belum. Masih banyak yang kosong. Begitu juga dengan surga. Surga masuk semua. Ya, tapi masih apa? Kosong. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk surga? Maka Allah berjanji akan memenuhinya. Maka Allah ciptakan makhluk. Makhluk ini tidak pernah hidup di dunia. Seketika diciptakan oleh Allah dan Allah izinkan masuk surga untuk memenuhi apa? Surga. Mau nggak jadi makhluk ini? Sudah terlambat. Kita sudah hidup di dunia. Ya, kita sudah nggak ada pilihan gitu loh. Maka nggak ada ya sudah seperti ini ceritanya. Kalau boleh memilih, kita akan milih, oh ya Allah, saya ingin hidupkan lagi di dunia. Saya nanti saja makhluk akan memenuhi surgamu. Nggak ada pilihan. Kita sudah ditakdirkan hidup di atas muka bumi. Maka perjuangan untuk menggapai surga itu memang berat. Karenanya Nabi SAW katakan, wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allah Ta'ala alaih. Dia akan menjadi mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah. Ini sebuah perjuangan yang sangat berat. Untuk bisa kembali kemana? Ke surga, tempat pertama kali nenek moyang kita diciptakan dan tinggal di sana, tapi karena dosa Allah turunkan ke bumi ini. Kita berjuang untuk kembali semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini surga ceritanya dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang diciptakan tanpa penciptaan awal dulu di dunia, langsung diciptakan, izinkan masuk surga untuk memenuhi tempat-tempat yang kosong tadi, sehingga akhirnya penuh. Terlaksana janji Allah Subhanahu wa taala. Neraka bagaimana? Neraka masih kosong juga. Jadi gimana? Diciptakan makhluk juga masukkan neraka? Zalim ini. Kalau yang tadi diciptakan masuk surga, ada enggak yang protes? Enggak lah. Karunia Allah itu. Kalau ini,
Apa mungkin Allah ciptakan manusia tidak pernah hidup di dunia, kemudian Allah penuhi neraka? Enggak gitu caranya. Ya, maka disebutkan dalam hadis ini, fa'amman nar fala tamtali. Adapun neraka dimasukkan rombongan demi rombongan sampai habis. Semua penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, masih ada ruang untuk dimasukkan lagi orang-orang yang akan disiksa di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia sudah berjanji untuk memenuhinya. Ini hadis sifat. Di sini orang tadi menolak. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, hatta yadha'a rijlahu fataqulu qattu fahunalika tamtali. Maka Allah, ini lafaznya ini, hadis sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan kedua kakinya ke dalam neraka jahanam. Sehingga neraka pun penuh, kemudian neraka mengatakan, cukup sudah penuh ya Allah, cukup sudah penuh ya Allah. Di sini lelaki tadi langsung gitu. Langsung pergi dia. Enggak benar ini. Jelas disebutkan apa tadi? Kaki. Ada sifat. Maka dia pun menolak, dia pun pergi. Maka Abdullah bin komentar, apa yang membuat dia khawatir? Ma faraku haula? Apa yang membuat mereka takut? Apa yang membuat mereka khawatir? Ya. Mudah bagi mereka menerima salat, tentang hadis puasa, ya kan? Nabi bersabda tentang puasa, tentang ini. Wah, inilah sabda Rasulullah, kita imani. Masuk dalam pembahasan ini, langsung ditolak. Apa perbedaannya, kata Abdullah bin Abbas? Apa perbedaannya? Sama-sama datang dari Allah. Bagi sebahagian, ya, sholat itu mudah dipahami. Sholat mudah dipahami. Tapi yang ini butuh penjelasan. Butuh pembahasan, butuh kaji. Sebagian orang tidak paham, maka dia harus belajar. Tapi jangan dia apa? Ditolak. Maka beliau mengatakan, yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna fi mutasyabihihi. Mereka menerima, beriman dalam dalil yang mereka pahami, yang muhkam, yang jelas, dan mereka binasa dalam mensikapi dalil yang mutasyabihat atau yang samar bagi mereka. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan rahmatullah. Hadis tentang apa? Sifat. Maka masuk dalam pembahasan sifat yang lain juga seperti itu. Jelas-jelas hadisnya sahih. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka sebagian mengatakan muttafaqun alaih hadisnya. Kemudian kita bahas tentang hadis masalah turun ke langit dunia. Allah turun, disebutkan turun. Memang begitu sabdanya. Yanzilu Rabbuna. Allah setiap sepertiga akhir malam turun ke langit dunia. Bicara apa ini? So Allah turun. Kalau turun berarti langit harus kosong. Terus kalau seandainya di Indonesia sekarang sepertiga akhir malam, di beberapa tempat belum. Perbedaan 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam, ada 12 jam. Berarti Allah naik turun. Ini orang yang perlu diluruskan pemikirannya. Imani saja demikian. Karena pesan yang ingin disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah begitu sangat kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Yang penting setiap seperti akhir malam, di mana Anda berada, ketahuilah di situ Tuhanmu sedang mendekat kepadamu. Berdoa, ibadah gitu. Dan itu sabda yang wajib diimani. Turun. Siapa yang tidak paham masalah turun? Tapi kaifiat turunnya itu tidak tahu. Kaifiat turunnya tidak tahu. Begitu juga istiwa, tentang masalah istiwa dan hadis-hadis yang lain. Maka kalau kita bicara tentang masalah hadis sifat, banyak orang khawatir, banyak orang takut. Ini kalau mengimani ini bisa kafir kamu. Gitu. Ya, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT, ini poin yang hendaknya kita pahami bersama, bahwa Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat yang harus kita imani. Harus kita imani. Kalau bukan karena Quran berbicara, kalau bukan karena Nabi bersabda, maka pasti kita tidak akan berbicara tentang masalah ini. Apa kata Imam Ibnu Arabi rahimahullah? Beliau mengatakan demikian, celaka engkau wahai fulan. Kenapa engkau salahkan kami mengimani sesuatu yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Rasulullah? Demi Allah, kata beliau, kalau Allah tidak berfirman, Nabi tidak bersabda, tak susah-susah kami mengimaninya. Udah nggak usah kita bahas. Tapi masalahnya dalam Quran kita, masalahnya ada dalam hadis.
Ya, dan sangat banyak sekali ayat yang berkaitan dengan sifat, ayat berkaitan dengan nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Banyak sekali. Baik dalam Quran maupun dalam hadis. Karena Allah hendak memperkenalkan dirinya kepada hambanya supaya kita mencintainya dan beribadah kepada dengan sebaik-baiknya. Allah perkenalkan dirinya. Dia punya nama-nama, ini namanya, ini sifatnya, ini yang dilakukan olehnya. Maka kita imani sudah. Begitulah yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya beliau membawakan dalil terakhir. Ini adalah dalil pengulangan dari surat Ar-Ra'd ayat 30. Ya, di mana dalam bab ke-39 ini beliau bawakan dalil pertama surat Ar-Ra'd ayat 30, kemudian beliau kembali bawakan dalil ini dengan menukilkan sikap orang-orang Quraisy yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Beliau berkata, "Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman ankaru dzalik." Tatkala orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Ya. Angkaru dzalik, mereka ingkari. Mereka apa? Ingkari. Ini kemarin sudah kita sebutkan, tepatnya dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah disepakati poin-poin yang akan disepakati bersama, ya, poin 1, 2, 3 dan seterusnya sudah disepakati, tinggal ditulis kesepakatan tersebut dalam sebuah lembaran. Kemudian akan dibubuhkan tanda tangan bersama dari kedua belah pihak. Ya, maka Rasulullah SAW kala itu memanggil Ali bin Abi Thalib untuk menjadi juru tulis. Tulislah wahai Ali, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka di sini Suhail bin Amr, ya, sebagai wakil dari orang Quraisy yang melakukan perbincangan negosiasi saat itu, dia mengatakan, adapun Rahman, maka kami tidak tahu itu. Ya. Kami tidak tahu Rahman itu apa. Mereka ingkari Rahman itu. Yang kami tahu ada Rahmanul Yamamah. Rahman yang ada di negeri Yamamah, yang Musailam al-Kadzdzab. Adapun selain itu kami tidak tahu. Jadi dia ingkari nama apa? Rahman. Apakah mereka mengingkari Allah? Tidak. Yang mereka ingkari nama selain nama Allah. Ya, kalau kita sebagai muslim kan meyakini bahwa Allah memiliki 99 nama. Ya, 99 nama artinya nama yang tertera di dalam Quran dan hadis. Adapun selain itu ada nama-nama yang lain yang kita tidak tahu. Karena disebutkan dalam sebagian azhar dalam doa untuk menghilangkan apa namanya? Kesedihan, doa untuk menghilangkan kesedihan. Jadi ada sebuah doa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila orang merasa sedih ditimpa sebuah kesedihan, kemudian membaca doa ini, pasti kesedihannya akan Allah hilangkan. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta ja'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Udah hafal doanya? Ya, dihafal aja doa itu. Bagus doanya. Ya, jadi ini doa kata Rasulullah SAW akan menghilangkan siapapun yang membacanya, kata Rasulullah SAW, tatkala ia ditimpa sebuah kesedihan, kekhawatiran, ya. Kesedihan itu adalah apa yang membuat hatinya tidak tenang dari sesuatu yang sudah
terjadi. Kekhawatiran itu adalah juga kesedihan, rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi kita dihantui oleh dua ini dalam kehidupan. Rasa takut yang dari apa yang terjadi dulu, yang telah berlalu, dan rasa takut atau khawatir dari apa yang akan terjadi. Ini dua hal ini disebut dengan hazan dengan ham atau gham. Ini yang menghantui kehidupan kita. Semakin kuat dua perkara ini mendatangi hati kita, maka kebahagiaan sedikit banyak akan hilang dari dada kita. Tapi tatkala kita bisa hilang dari kita kesedihan dari masa lalu atau apa yang telah berlalu, kemudian kekhawatiran dari masa yang akan datang juga kita tidak takut menghadapinya, maka kebahagiaan semakin besar dalam kehidupan kita. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari dua ini. Berlindung dari dua ini. Kalaupun ada, lazim manusia pasti akan merasakan hal ini. Maka Nabi berikan solusinya, di antaranya berdoa untuk menghilangkan ini. Dalam kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW katakan, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu ahadam min au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadam min khalqika. Aku memohon dengan nama yang kau miliki ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Nama yang aku memohon dengan perantara nama yang kau punya. Ya. As'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Nama yang kau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik. Nama yang kau turunkan dalam kitab sucimu. Nama yang kau ajarkan kepada hamba-hambamu. Atau nama yang kau simpan di sisimu. Dari nama Allah itu, ada yang Allah turunkan dalam kitab sucinya. Ada yang Allah ajarkan para nabi dan rasul saja. Ada nama yang disimpan. Hanya saja yang turunkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam Quran, dalam sabda beliau ada 99 nama. Selain itu tidak ada, disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disimpan di sisi Allah. Karenanya orang Quraisy itu tidak mengingkari Tuhan, tidak mengingkari Allah, tapi mereka mengingkari nama lain dari nama Allah. Nama lain dari nama Allah apa? Rahman, Rahim. Maka mereka mengatakan, kami tidak tahu Rahman ini. Yang kami tahu Rahman ya Mama, karenanya tulis saja dengan kalimat yang kami pahami. Bismillah. Selesai sudah. Jadi mereka mengingkari nama siapa? Nama Allah. Maka Allah turunkan surat Ar-Ra'd ayat 30 membantah mereka, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari nama Allah apa? Rahman. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk masail, ya, mengkaji masail, permasalahan-permasalahan yang kandung dalam bab ini sebelum kita masuk ke bab ke-40. Ya, bab ke-40. Insyaallah sebentar lagi kita selesai ya dari pembahasan ini karena bab yang ada dalam kitab ini cuma 66 bab. Jadi kita kalau masuk bab ke-40 berarti tinggal berapa? Insyaallah sudah sebentar lagi kita akan khatam kitab Tauhid ya. Biidznillah, semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan kajian kita. Allah panjangkan umur kita di dalam ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.